Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes B3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional. Kalian bisa pause video ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan tugas pokok penata layanan operasional yang berhubungan dengan pembuatan laporan adalah: A. Membuat laporan hanya jika ada keluhan dari pengguna layanan. B. Mengembangkan laporan dengan data acak untuk menghemat waktu penyusunan. C. Menghindari penggunaan data rinci agar laporan lebih ringkas. D. Membuat laporan tanpa memperhatikan standar format dan akurasi data. E. Menyusun laporan secara berkala yang berisi informasi terkait kegiatan operasional. Tugas pokok penata layanan operasional yang berhubungan dengan pembuatan laporan adalah menyusun laporan secara berkala. Laporan tersebut berisi informasi akurat dan relevan tentang kegiatan operasional. Fungsi dari laporan ini adalah sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam pembuatan laporan, haruslah memenuhi standar, meliputi ketepatan waktu, format laporan yang sesuai, hingga penggunaan data yang valid dan relevan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, menyusun laporan secara berkala yang berisi informasi terkait kegiatan operasional. Soal nomor 2. Hambatan terbesar dalam komunikasi antar organisasi biasanya terjadi karena berbagai faktor. Di bawah ini, manakah yang paling sering menjadi penyebab utama hambatan tersebut? A. Kurangnya teknologi komunikasi yang memadai di kedua organisasi. B. Perbedaan budaya organisasi yang mempengaruhi cara kerja dan komunikasi. C. Ketidakjelasan struktur komunikasi internal dan eksternal. D. Minimnya pelatihan tentang komunikasi lintas organisasi. E. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Hambatan terbesar dalam komunikasi antar organisasi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi cara mereka menyampaikan informasi, memahami pesan, atau mengambil keputusan. Faktor ini menjadi penting karena komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya masing-masing pihak untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Perbedaan budaya organisasi yang mempengaruhi cara kerja dan komunikasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Support channel ini. Dengan support, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti.
Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tugas utama penata layanan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya dalam kegiatan operasional adalah: A. Menyusun jadwal operasional yang tidak terpengaruh oleh penggunaan sumber daya. B. Meningkatkan beban kerja staf tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. C. Memastikan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya secara efisien. D. Mengawasi penggunaan teknologi tanpa memikirkan dampak pada sumber daya. E. Mengurangi anggaran operasional tanpa mengevaluasi kebutuhan sumber daya. Tugas utama penata layanan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yakni memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasional tersedia dengan baik, didistribusikan dengan baik, dan digunakan secara efisien. Sumber daya ini meliputi tenaga kerja, peralatan, bahan baku, teknologi, hingga anggaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Memastikan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil pelayanan adalah: A. Keakuratan, keterbukaan, subjektivitas, ketepatan waktu, dan sistematis. B. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan keluasan dalam pengolahan data. C. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. D. Keakuratan, transparansi, relevansi, ketepatan waktu, dan fleksibilitas. E. Ketepatan data, keterbukaan, relevansi, fleksibilitas, dan sistematis. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil layanan meliputi: yang pertama adalah keakuratan, yakni kevalidan data dan data dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, keterbukaan, di mana untuk informasi harus bersifat transparan. Ketiga, relevansi. Pelaporan hasil layanan memiliki keterkaitan harus jelas. Keempat, ketepatan waktu. Pelaporan tepat waktu sesuai jadwal. Terakhir, sistematis, di mana penyusunan laporan rapi dan mudah dipahami. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan manfaat utama dari melakukan survei kinerja dalam layanan operasional adalah: A. Meningkatkan jumlah layanan yang diberikan tanpa meningkatkan kualitasnya. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. C. Menghindari pengeluaran tambahan dalam pengelolaan layanan operasional. D. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan operasional secara sistematis. E. Memberikan pandangan subjektif kepada manajemen tanpa data kuantitatif. Melakukan survei kinerja dalam penata layanan operasional memiliki manfaat utama, yakni mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam layanan secara sistematis. Survei mampu menyediakan data yang akurat bagaimana layanan operasional tersebut berjalan,
sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang memerlukan perbaikan ataupun pengembangan sesuai dengan harapan masyarakat atau penerima layanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan operasional secara sistematis. Soal nomor 6. Dalam kategori prasarana perkantoran, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari termasuk ke dalam jenis A. Sarana perlengkap operasional. B. Prasarana teknis tidak langsung. C. Sarana administrasi digital. D. Prasarana penunjang keamanan dan akses. E. Sarana kerja individual. Sistem keamanan seperti halnya CCTV dan alat pemindai sidik jari adalah prasarana karena berfungsi sebagai fasilitas pendukung yang menjamin keamanan dan akses yang terkontrol dalam lingkungan kantor. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Prasarana penunjang keamanan dan akses. Soal nomor 7. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda seringkali berhadapan dengan manajemen dokumen. Berikut ini yang merupakan tujuan dari manajemen dokumen kecuali A. Menjaga keamanan informasi dokumen. B. Memenuhi kebutuhan informasi. C. Meningkatkan efisiensi waktu dalam mencari dokumen. D. Memudahkan akses dokumen. E. Mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Manajemen dokumen pada dasarnya digunakan untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keandalan operasional. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya manajemen dokumen. Pertama, memastikan dokumen tersusun rapi dan mudah diakses. Kedua, menyediakan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional layanan. Keempat, memenuhi kebutuhan administrasi. Kelima, melindungi keamanan informasi dalam dokumen. Dengan adanya manajemen dokumen yang baik, maka tugas penata layanan operasional akan lebih mudah karena segala sesuatu perihal dokumen sudah tersedia dengan terstruktur rapi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Soal nomor 8. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari dilakukannya kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah A. Mengubah struktur organisasi yang ada. B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. C. Menyusun laporan akhir tentang layanan operasional. D. Menentukan anggaran layanan operasional. E. Melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan layanan operasional, kajian awal dilakukan dengan tujuan diantaranya adalah untuk mengidentifikasi masalah terkait menemukan akar masalah, kemudian mengetahui prioritas masalah, meliputi membagi berdasarkan urgensitas masalah, kemudian mengembangkan solusi atau menyusun rencana perbaikan yang efektif dan efisien, dan terakhir adalah pencegahan terulangnya masalah tersebut di masa mendatang.
Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 9. Dalam layanan operasional kantor, perbedaan utama antara pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat adalah A. Pemeliharaan berkala memerlukan anggaran lebih besar. Pemeliharaan rutin tidak memerlukan anggaran. Pemeliharaan darurat dilakukan dengan segera tanpa rencana. B. Pemeliharaan berkala dilakukan hanya saat terjadi kerusakan besar, sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan kondisi peralatan, dan pemeliharaan darurat dilakukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak. C. Pemeliharaan berkala hanya dilakukan oleh teknisi. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh karyawan biasa dan pemeliharaan darurat dilakukan oleh pimpinan kantor. D. Pemeliharaan berkala untuk memperbaiki kerusakan berat. Pemeliharaan rutin untuk menjaga kebersihan peralatan. Dan pemeliharaan darurat untuk mengganti perangkat lama. E. Pemeliharaan berkala dilakukan sesuai jadwal tertentu. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari atau mingguan, sedangkan pemeliharaan darurat dilakukan saat terjadi gangguan mendadak. Pemeliharaan berkala dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencegah kerusakan dan memastikan peralatan dalam kondisi baik secara periodik. Sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan secara harian, mingguan, atau sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kebersihan, kelancaran, dan kinerja peralatan dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan pemeliharaan darurat dilakukan secara spontan saat terjadi gangguan yang tidak terduga dan memerlukan penanganan segera untuk mengatasi kerusakan mendadak yang dapat menghambat operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pemeliharaan berkala dilakukan sesuai jadwal tertentu. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari atau mingguan. Sedangkan pemeliharaan darurat dilakukan saat terjadi gangguan mendadak. Soal nomor 10. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam proses pelayanan adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. B. Melakukan evaluasi kinerja layanan sebelumnya. C. Mengajukan anggaran tambahan untuk layanan operasional. D. Menyusun laporan hasil layanan operasional. E. Langsung memberikan layanan kepada pelanggan tanpa persiapan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelayanan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memahami kebutuhan pelanggan sedini mungkin, sehingga dapat menentukan langkah ke depannya, yang meliputi merancang pelayanan, memberikan pelayanan, mengalokasikan sumber daya dalam pelayanan, serta dalam mengevaluasi pelayanan. Dengan hal tersebut, maka pelayanan yang diberikan dapat lebih efisien dan minim akan risiko kesalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.